Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita masuk materi kita yang terakhir dengan judul peranan etika dalam bisnis. Richard T. DeGeorge menyatakan bahwa people not taken ethics in business seriously, whereas in the 1970 it was not taken seriously. Beliau mengatakan bahwa sekarang orang-orang menganggap etika dalam bisnis itu penting, di mana pada tahun 1970-an etika itu dianggap atau dipandang tidak penting. Nah, dalam bahasan kali ini ada 4 sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian dan definisi dari etika, yang kedua moral dalam bisnis, yang ketiga kode etik perusahaan, yang keempat good ethic dan good business. Sub pokok bahasan pertama, pengertian dan definisi. Etika adalah studi mengenai yang benar dan yang salah serta pilihan moral yang dilakukan seseorang. Definisi etika lebih lanjut sebagai kritis dan rasional mengenai nilai dan masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai dan norma-norma moral yang umum diterima. Artinya, etika itu adalah nilai atau norma yang berlaku di sebuah tempat. Sementara bisnis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris busy atau sibuk. Nah, apa dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Jadi bisnis dalam bahasan kali ini adalah sebuah organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Lalu etika bisnis adalah keseluruhan dari aturan-aturan etika baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur hak-hak dan kewajiban stakeholder. Ada produsen, konsumen, pemasok, pemerintah, dan masyarakat sekitar. Menurut Richard DeGeorge, poin penting jika perusahaan ingin menuju keberhasilan suatu bisnis itu ada 3. Yang pertama, produk yang baik. Yang kedua, manajemen yang mulus. Yang ketiga, etika. Jadi ada produk dengan produk yang bermutu. Nah, di sini bermutu pastilah sesuai dengan keinginan dari konsumen atau selera dari konsumen. Yang kedua, manajemen yang tepat. Yang ketiga, adanya etika. Nah, kalau perusahaan sudah mempunyai 3 hal ini, ada produk yang baik, ada manajemen yang baik, kemudian dibungkus dengan etika, maka akan berhasil. Tetapi jika perusahaan punya produk yang bermutu, kemudian manajemennya sudah tepat, tetapi tidak ada etika di situ, maka lama-kelamaan akan hancur dengan sendirinya. Nah, dengan kata lain, etika berperan penting dalam menjalankan bisnis. Menurut Tony Caraff tahun 1998, ada 5 prinsip dari etika. Yang pertama adalah otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan tuntutan hati nurani atau kesadaran sendiri tentang suatu kebaikan untuk diberikan kepada orang lain. Contohnya,
tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan selalu mempunyai pikiran ke depan. Otonom artinya berdiri sendiri. Yang kedua, kejujuran. Nah, prinsip ini merupakan kunci keberhasilan sebuah bisnis karena kejujuran menentukan keberlanjutan relasi dan keberlangsungan bisnis selanjutnya. Jadi, ada relasi akan menentukan bisnis ke depannya. Karena bisnis berhubungan dengan relasi. Prinsip yang ketiga yaitu keadilan. Nah, keadilan merupakan kunci atau hal yang paling utama di dalam bisnis karena setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan hak kewajibannya masing-masing. Contoh, tidak membanting harga yang terlalu jauh untuk mematikan bisnis orang lain. Prinsip yang keempat yaitu saling menguntungkan. Di sini artinya kegiatan bisnis yang dilakukan dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Contoh, memberikan harga sebenarnya suatu barang bagi konsumen serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin. Nah, artinya di sini konsumennya untung mendapatkan barang yang sesuai dengan spesifikasi, dengan harga yang tepat, kemudian diberikan pelayanan yang baik. Sebagai produsen juga mendapatkan keuntungan di mana barangnya terjual dengan baik. Prinsip yang terakhir yaitu integritas moral. Di sini dilakukan agar nama baik perusahaan tetap terjaga. Prinsip ini dapat menambah kepercayaan terhadap konsumen. Nah, penerapan prinsip integrasi moral ini harus dilakukan oleh semua pihak di dalam perusahaan, yaitu pemilik bisnis, manajemen perusahaan, dan karyawan. Contohnya, bekerja dengan jujur, tidak berbuat curang. Subpokok kedua, bahasan yang kedua yaitu moral dalam bisnis. Subpokok bahasan yang kedua yaitu moral dalam bisnis. Berkembang pemahaman di tengah masyarakat bahwa bisnis tidak ada hubungannya dengan moralitas. Richard menyebutnya the myth of a moral business. Artinya itu adalah mitos dari bisnis. Mitos bisnis yang amoral. Mitos ini beranggapan bahwa dalam bisnis orang-orang menyibukkan diri dengan jual beli, membuat produk atau menawarkan jasa, merebut pasaran, mencari keuntungan saja, tidak ada hubungannya dengan moralitas. Moralitas menjadi urusan individu, tidak memiliki relevansi bagi bisnis. Jadi orang dulu menganggap bahwa bisnis is bisnis, jadi bisnis tidak ada hubungannya dengan moral. Jadi George mengatakan bahwa bisnis amoral tidak sama dengan immoral. Jadi zaman dulu nyatakan bisnis itu nggak pakai moral karena bisnis itu orientasi pada keuntungan. Jadi bisnis of amoral, bisnis itu tidak. Tetapi dia nyatakan bahwa bisnis itu sekarang perlu adanya moral. Jadi kalau amoral itu tidak bermoral atau tidak ada hubungannya dengan moral, immoral itu tidak bermoral. Nah, bisnis amoral tidak lebih dari sekedar mitos. Jadi George menyatakan ada 3 gejala dalam masyarakat yang melemahkan mitos itu. Jadi orang dulu menganggap bahwa bisnis is business. Jadi itu sebuah mitos kata George. Jadi ada 3 hal yang menyatakan atau melemahkan mitos. Jadi amoral itu tidak sama dengan immoral. Jadi amoral yang pertama,
Bisnis disorot tajam oleh masyarakat melalui media massa. Masyarakat tidak ragu-ragu langsung mengaitkan bisnis dengan moralitas. Yang kedua, bisnis diamati dan dikritik oleh banyak LSM, lembaga swadaya masyarakat, terutama LSM konsumen dan LSM pencinta lingkungan. Nah, apa-apa saja yang diperhatikan oleh LSM tersebut tentunya bermakna etika. Yang ketiga, bisnis mulai prihatin dengan dimensi etis dalam kegiatannya. Hal ini tampak pada refleksi timbulnya kode-kode etik di berbagai perusahaan. Jadi, sekarang banyak perusahaan yang menyusun kode etik perusahaannya. Tiga hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa bisnis tidak terlepas dari sendi-sendi moral. Bisnis tidak hanya berurusan dengan angka-angka penjualan atau adanya profit pada akhir tahun anggaran. Good business memiliki satu makna moral. Jadi ketika bisnis dijalankan dengan konsep moral, maka akan menjadi bisnis yang baik atau good business. Mengapa bisnis perlu berlaku etis? Di sini bisnis itu erat kaitan hubungannya dengan apa sebenarnya dasar yang mengharuskan bisnis wajib berlaku etis. Nah, dalam sejarah pemikiran jawabannya yang pertama adalah agama. Mengapa bisnis harus berlaku etis? Nah, jawabannya yang pertama itu berasal dari agama, yang kedua berdasarkan atau berasal dari filsafat modern, yang ketiga jawabannya berdasarkan filsafat Yunani kuno. Nah, yang pertama berdasarkan agama bahwa Tuhan penguasa alam. Semua yang kita lakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pandangan ini didasarkan atas iman dan kepercayaan. Hal ini merupakan perspektif teologis, bukan perspektif fisiologis. Untuk itulah dalam bisnis, pembisnis menggunakan iman dan kepercayaannya untuk tetap berpegang teguh pada motivasi moral ini. Pandangan yang kedua terhadap kontrak sosial. Di sini melihat perilaku manusia dalam perspektif sosial yang menganggap kontrak sosial sebagai dasar moralitas. Manusia seolah-olah pernah mengadakan kontrak yang mewajibkan setiap anggotanya untuk berpegang pada norma-norma moral. Kontrak ini mengikat kita sebagai manusia. Moral ibarat pelumas, karena moralitas memperlancar kegiatan bisnis dan semua kegiatan lain dalam masyarakat. Jadi, moralitas merupakan syarat mutlak yang harus diakui oleh semua orang. Yang ketiga, keutamaan berdasarkan filsafat Yunani kuno. Menurut Plato dan Aristoteles, manusia harus melakukan yang baik. Yang baik mempunyai nilai intrinsik. Keutamaan sebagai disposisi tetap untuk melakukan yang baik adalah penyempurnaan tertinggi dari kodrat manusia dilakukan secara menyeluruh. Dalam bahasa modern, integritas selama pembisnis itu seorang manusia, maka ia tidak bisa dipisahkan dari moralitas. Bisnis yang beretika dilihat dari apakah bisnis beretika atau tidak, nanti dilihat dari yang pertama hati nurani. Hati nurani akan memilih mana yang boleh atau yang tidak boleh dalam menjalankan sebuah bisnis. Yang kedua, empati. Berperan sebagai patokan moral oleh pelaku bisnis.
Yang ketiga, audit sosial. Nanti di sini masyarakat yang akan menilai sebuah bisnis, apakah bisnis itu dijalankan secara baik atau tidak. Menurut founder Embes tahun 1988, tingkah laku etika bisnis dilihat dari 3 hal. Yang pertama, utilitarian approach. Artinya setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Dalam bertindak harus mengikuti cara-cara yang memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, tidak membahayakan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Yang kedua, individual right approach. Setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Tindakan tersebut harus dihindari jika diperkirakan akan menyebabkan terjadinya benturan dengan hak orang lain. Yang ketiga, justice approach. Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan maupun secara kelompok. Pendekatan ini merupakan unsur yang saling berkaitan dalam menentukan etika bisnis. Jadi etika bisnis itu dilihat dari ketiga hal, kemudian nanti tingkah lakunya akan dilihat dari ketiga hal ini. Lalu implementasi etika. Jadi etika bisnis diperlukan untuk membentuk perusahaan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi. Menurut Suyoto dan Putri tahun 2014, dalam buku Etika Bisnis halaman 123, mereka menyatakan implementasi etika dalam perusahaan itu ada 4. Yang pertama, budaya perusahaan. Yang kedua, tata kelola. Pertama, budaya perusahaan. Yang kedua, tata kelola perusahaan atau good corporate governance. Yang ketiga, kode etik perusahaan atau corporate code of conduct. Yang keempat, tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility atau yang sering kita kenal dengan CSR. Nah, apa itu budaya perusahaan? Budaya perusahaan memberikan ketegasan yang mencerminkan spesifikasi suatu perusahaan. Budaya perusahaan melingkupi seluruh pola perilaku anggota perusahaan dan menjadi pegangan bagi setiap individu dalam berinteraksi, baik di dalam ruang lingkup internal maupun ketika berinteraksi di lingkungan eksternal. Jadi ada pola perilaku setiap anggotanya dalam bertindak. Yang kedua, tata kelola perusahaan atau sering disingkat dengan GCG. Merupakan upaya perusahaan untuk menciptakan pola hubungan yang kondusif antara stakeholder dalam perusahaan. Hubungan kondusif ini merupakan prasyarat dalam mewujudkan kinerja perusahaan yang baik. GCG diartikan sebagai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang digunakan untuk mengatur hubungan antar berbagai pihak yang berkepentingan dengan prinsip-prinsip transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika. Yang ketiga, implementasi etika itu dilihat dari kode etik perusahaan.
Kode etik perusahaan merupakan pedoman internal yang berlaku mengikat di lingkungan perusahaan, berisikan seperangkat nilai, etika bisnis, etika kerja, dan norma-norma terkait kepatutan dan kepatuhan terhadap kebijakan dan ketentuan perusahaan. Penerapan kode etik perusahaan ditujukan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran manajemen dan karyawan dalam berperilaku, berinteraksi, dan bertindak sesuai hak dan kewajibannya terhadap pemangku kepentingan, termasuk dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Implementasi etika yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau sering kita sebut dengan CSR, yaitu bentuk pelaksanaan tuntutan etika merupakan tanggung jawab perusahaan dalam memberikan kontribusinya bagi masyarakat dan lingkungan. CSR diatur dalam peraturan dan perundang-undangan. Kegiatannya meliputi aspek-aspek pendidikan, pelatihan, serta konservasi lingkungan. CSR hadir sebagai sebuah jalan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi. Nah, subpokok bahasan kita yang ketiga yaitu kode etik perusahaan. Kode etik adalah norma dan asas yang diterima suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Fungsi kode etik yang pertama sebagai sarana kontrol sosial, yang kedua menghubungkan nilai dan norma dengan pelayanan, yang ketiga pencegahan campur tangan pihak lain yang dapat merugikan perusahaan. Yang keempat, pencegahan kesalahpahaman dan konflik. Nah, kode etik harus menyangkut standar yang mendukung pada pertama, sikap jujur dan etis. Yang kedua, pengungkapan laporan periodik yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dimengerti. Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan dan ketetapan pemerintah yang berlaku. Manfaat kode etik di perusahaan yang pertama meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan karena etika dijadikan sebagai budaya perusahaan. Yang kedua, membantu menghilangkan gray area atau area abu-abu, yang hitam, yang putih. Jadi dengan adanya kode etik kita bisa menentukan area itu yang tegas. Yang ketiga, kode etik dapat menjelaskan bagaimana perusahaan menilai tanggung jawab sosialnya. Keempat, kode etik menyediakan bagi perusahaan dalam dunia bisnis untuk mengatur dirinya sendiri. Faktor-faktor pebisnis melakukan pelanggaran etika bisnis. Jadi pelanggaran yang dilakukan pebisnis dilatar belakangi oleh berbagai hal. Selain untuk mencapai keuntungan yang sebanyak-banyaknya, juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, banyaknya kompetitor dengan produk yang lebih menarik dari produk yang mereka ciptakan. Yang kedua, mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi atau personal gain and selfish interest. Yang ketiga, ingin menambah pangsa pasar. Yang keempat, ingin menguasai pasar. Jadi ada 4 faktor pebisnis sering melakukan pelanggaran terhadap etika bisnis. Nah, subpokok bahasan yang terakhir yaitu good ethic, good business. Good ethic dan good business adalah kata penutup sebagai sebuah kesimpulan dari materi kali ini. Jadi ada norma, ada moral, kemudian ada kode etik. Nah, itu semuanya akan dikemas
melalui good ethic dan good business. Jadi good ethic dan good business itu tercapai ketika kita bisa melakukan atau menjalankan semua hal tadi. Nah, sebagian besar perusahaan dewasa ini mengakui pentingnya etik untuk menjalankan bisnis. Bahkan, waktu telah menunjukkan perusahaan yang mempunyai standar etis tinggi adalah perusahaan yang sukses. Kendati pun tidak ada jaminan untuk mencapai sukses. Good ethic dan good business, keyakinan sekarang terbentuk cukup umum. Etik bukan sekedar salah satu motivasi untuk sukses, justru menjadikan motivasi utama untuk berperilaku dalam berbisnis. Yang baik harus dilakukan karena itu baik, bukan karena membuka jalan untuk sukses. Pikirkan dan lakukanlah dengan good ethic bisnis Anda, setelahnya kecenderungan Anda memiliki good bisnis terbuka lebar. Nah, kata bijak, bisnis tidak hanya berurusan dengan angka-angka penjualan atau profit pada akhir tahun, tapi bisnis atau good business memiliki suatu makna moral. Baik, demikian materi hari ini. Jika ingin berdiskusi, kita bisa lanjutkan di grup WA. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.